Halo semua, kami dari kelompok 14 regresi terapan dengan judul Analisis Regresi Logistik Biner pada faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting terhadap balita dengan dosen pengampu Pak Sulianto. Saya Nasyo Karista dengan NIM 188221053. Saya Anastasia Veronica Sitorus dengan NIM 188221064. Saya Rara Fatri Manik dengan NIM 188221051. Dan saya Muhammad Dafa Bintang Setiawan dengan NIM 188221057. Ini adalah Asami. Usianya hampir 3 tahun. Sekilas, Asami tampak cukup sehat. Tapi sebenarnya dia menderita kekurangan gizi kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Tandanya bisa terlihat jelas dari tubuh Asami yang tampak lebih pendek bila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan tahun 2022, 1 dari 5 bayi yang lahir di Indonesia terkena stunting. Ini adalah sebagian dari penyebabnya. Makanan ringan dan minuman manis dijual di banyak warung, dan anak-anak menyukainya. Namun para orang tua tampaknya kurang begitu mengerti bahwa makanan seperti ini tidak mengandung protein yang cukup untuk mendukung masa tumbuh kembang anak. Terdapat pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Hingga akhir 2021, Badan Kependudukan dan Halo Nas, Halo Nas, ya gimana? kamu kira-kira udah ada kepikiran belum ya buat topik kita untuk tugas kelompok rektor nanti? Oh, aku belum kepikiran sih buat datanya pakai apa buat tugas letter. Kira-kira kamu gimana? Sama sih, aku juga belum ada kepikiran apa gitu. Tapi tadi aku barusan nonton tentang stunting dan baru kepikiran aja gimana kalau misalnya tugasnya itu kita buat topiknya tentang stunting. Oh, boleh tentang stunting. Bagus, nanti aku coba cari datanya ya. Sama jangan lupa kirim link YouTube-nya juga. Iya, nanti aku kirimin link YouTube-nya. Ntar kasih tahu Bintang juga ya. Oke, nanti aku kasih tahu Bintang ya. Thank you, Nas. Oke, makasih Nas. Stunting ya? Kalian tahu nggak apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana anak balita dikatakan gagal tumbuh sesuai dengan usia mereka. Hal ini ditandakan dengan bayi yang memiliki berat badan dan juga tinggi badan yang terbilang jauh di bawah anak-anak pada usia mereka pada umumnya. Statistik PBB mencatat bahwa lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting, di mana 6,3 jutanya adalah anak balita di Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Masalah ini dapat menghambat pertumbuhan fisik dan juga kognitif anak dan meningkatkan kemungkinan terkena penyakit tidak menular pada masa dewasanya. Oleh karena itu, untuk mencegah dan menangani stunting dengan benar, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goals atau SDGs yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030, serta mencapai ketahanan pangan. Berdasarkan data survei status gizi balita di Indonesia pada tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita, di mana angka tersebut masih di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO, yaitu di bawah 20%. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut hasil survei status gizi Indonesia,
Tahun 2022, angka stunting di Indonesia turun dari 24,2% menjadi 21,6% di 2022. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada tahun ini. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, kita sudah tahu bahwa stunting ini suatu masalah yang sangat serius di negeri ini. Oleh karena itu, besar peran kita untuk menjaga agar generasi kita selanjutnya tidak mengalami stunting. Untuk hal tersebut, hal-hal awal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan stunting pada usia balita. Untuk mencari faktor-faktor tersebut, dapat digunakan analisis, salah satunya adalah regresi logistik biner. Untuk penjelasan regresi logistik biner akan dijelaskan selanjutnya. Regresi logistik biner adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Metode ini cocok digunakan karena variabel terikat digunakan berupa data biner, yaitu kejadian stunting dan tidak stunting. Dengan menggunakan analisis regresi logistik biner, akan dicari pengaruh semua variabel bebas terhadap kejadian stunting, serta besar pengaruh dan juga ketepatan klasifikasinya. Maka dari itu, akan dijelaskan bagaimana menganalisis regresi logistik biner dan juga penjelasan semua terkait prosesnya, antara lain pengumpulan dan pengolahan data, memilih model, menguji hipotesis, dan juga menginterpretasikan hasilnya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari penelitian terdahulu oleh Elvira Savitri, tepatnya pada tahun 2022, yaitu tentang data status gizi 49 balita posyandu kasih ibu di Puskesmas Air Tritis. Dari data tersebut terdapat dua variabel prediktor, yaitu jenis kelamin dan juga status gizi berdasarkan umur, serta satu variabel respon, yaitu stunting. Dari data tersebut juga dapat ditarik statistika deskriptifnya, yaitu untuk yang bernilai 1 terdapat 30 balita, artinya ada 30 balita yang mengalami kejadian stunting, sedangkan sisanya sebanyak 19 mendapatkan nilai 0, artinya 19 balita tidak mengalami kejadian stunting. Selanjutnya, dilakukan pengujian untuk menguji ketepatan penggunaan model logik biner. Dengan H0, model logik biner sesuai, dan H1, model logik biner tidak sesuai. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan hasil bahwa semua nilai signifikan berada di atas 0,05, sehingga H0 dapat diterima dan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan antara prediksi dengan observasi. Atau dengan kata lain, model logik biner sudah sesuai dan layak untuk digunakan. Dari pengujian tersebut, juga didapatkan nilai deviance R-square sebesar 23,06%, yang artinya variabel prediktor yang digunakan dalam model dapat menjelaskan 23,06% variabel respon, sedangkan sisanya sebesar 76,94% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, dilakukan estimasi parameter model logik biner, tepatnya parameter beta 0, beta 1, dan beta 2. Setelah dilakukan estimasi, didapatkan bahwa nilai VIF semua variabel prediktor berada di bawah angka 10, yang artinya tidak terjadi multikolinialitas. Serta untuk perhitungan soal kepercayaan dalam tingkat 95% bagi beta 1, yaitu beta 1 adalah lebih besar dari min 2,2122 dan lebih kecil dari 0,6062. Sedangkan untuk beta 2, dalam selang kepercayaan 95%, beta 2 lebih besar dari 0,6241 dan lebih kecil dari 3,4739. Selanjutnya dilakukan pengujian parameter model logik biner. Yang pertama adalah uji serentak atau pengujian signifikan koefisien beta secara keseluruhan dengan H0, yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, dan H1 yaitu terdapat paling sedikit 1 beta I yang tidak sama dengan 0. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan nilai statistik uji G sebesar 15,09 dan nilai chi-square sebesar 5,9915. Karena nilai statistik uji G lebih besar daripada nilai chi-square, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Untuk mengetahui variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon, maka dilakukan uji parsial terhadap masing-masing beta.
Untuk beta 1 dirumuskan bahwa H0 beta 1 sama dengan 0 dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan nilai mutlak Z1 sebesar 1,117 dan hal tersebut lebih kecil daripada 1,96. Maka keputusannya adalah terima H0 atau dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian stunting. Selanjutnya, untuk variabel beta 2, dengan hipotesis yang hampir mirip yaitu H0 beta 2 sama dengan 0 dan H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan bahwa nilai Z2 adalah sebesar 2,818 atau lebih besar dari 1,96, sehingga keputusannya adalah terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa status gizi berat badan menurut umur berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Selanjutnya dilakukan analisis model logit biner dan didapatkan model logit yaitu Gx sama dengan min 4,572 plus 2,049 X2. Juga telah dilakukan perhitungan nilai odds ratio model logit biner dan berdasarkan perhitungan nilai odds ratio untuk variabel prediktor X2 yaitu sebesar 7,7611 dan dapat disimpulkan bahwa balita yang memiliki status gizi buruk mempunyai risiko terjadi stunting sebesar 7,7611 kali lebih besar dibandingkan balita yang tidak memiliki gizi buruk. Pada tabel diagnostik model logit biner, terlihat bahwa pengamatan pertama memiliki nilai leverage sebesar 0,057, yang artinya kovariat pada pengamatan pertama mungkin berpengaruh signifikan terhadap hasil regresi sebesar 0,0507. Dan juga nilai standardized delta beta sebesar 0,0260 yang menunjukkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama tidak berpengaruh kuat pada estimasi koefisien regresi. Setelah melakukan analisis model logit biner, dilakukan juga analisis model regresi probit biner. Hal pertama yang dilakukan adalah menguji ketepatan penggunaan model dengan H0 yaitu model probit sesuai dan H1 model probit biner tidak sesuai. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa seluruh nilai sig berada di atas alfa yaitu sebesar 0,5 yang artinya H0 diterima atau tidak ada perbedaan antara prediksi dan observasi sehingga dengan kata lain model probit biner sudah sesuai dan dapat digunakan. Dari hasil perhitungan juga didapatkan nilai deviance R-square sebesar 20,96% sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor dapat menjelaskan variabel respons sebesar 20,96% dan sisanya 79,04% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter model probit biner untuk parameter beta 0, beta 1, dan beta 2. Dan setelah dilakukan estimasi didapatkan bahwa semua nilai VIF berada di bawah angka 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian juga dilakukan pengujian terhadap parameter model probit biner dengan H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0 dan H1 yaitu terdapat paling sedikit 1 beta I yang tidak sama dengan 0. Untuk I sama dengan 1 dan 2. Setelah dilakukan pengujian didapatkan nilai statistik uji G sebesar 13,72 dan nilai chi-square sebesar 5,9915. Karena nilai statistik uji G lebih besar dari nilai chi-square, maka keputusannya adalah tolak H0 dan dapat disimpulkan yaitu variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respons secara bersamaan. Selanjutnya dilakukan uji parsial terhadap masing-masing parameter beta 1 dan beta 2 untuk mengetahui variabel prediktor mana yang paling berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Untuk beta 1 dirumuskan H0, beta 1 sama dengan 0 dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan nilai mutlak Z1 sebesar 1,165. Hal ini artinya lebih kecil dari 1,96 dan keputusannya adalah menerima H0 dan dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Selanjutnya untuk variabel beta 2 dengan hipotesis yang hampir mirip yaitu H0 beta 2 sama dengan 0 dan H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan juga didapatkan nilai Z2 sebesar 3,414 sehingga nilai ini lebih besar dari 1,96 dan keputusannya adalah menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa
status gizi berat badan menurut umur berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Dari tabel diagnostik model produk biner, dilihat bahwa pengamatan pertama memiliki nilai leverage sebesar 0,0445, yang artinya kovariat pada pengamatan pertama mungkin berpengaruh signifikan terhadap hasil regresi sebesar 0,0445, serta nilai standardized delta beta sebesar 0,0243, artinya kovariat pada pengamatan pertama tidak berpengaruh kuat pada estimasi koefisien regresi. Selanjutnya, dilakukan juga analisis model regresi Gompidt biner. Hal pertama yang dilakukan adalah menguji ketepatan penggunaan model Gompidt biner dengan H0 model Gompidt sudah sesuai dan H1 model Gompidt biner tidak sesuai. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan bahwa semua nilai sig berada di atas alfa yaitu 0,05 sehingga H0 dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa model Gompidt biner sudah sesuai dan layak untuk digunakan. Dari perhitungan tersebut juga didapatkan nilai deviance R-squared sebesar 26,44%, yang artinya variabel prediktor dapat menjelaskan variabel respon sebesar 26,44%, dan sisanya 73,56% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya dilakukan estimasi parameter model Gompidt biner untuk masing-masing parameter beta 0, beta 1, dan beta 2, dan setelah dilakukan pengujian, didapatkan semua nilai VIF berada di bawah angka 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinialitas. Selanjutnya dilakukan pengujian parameter model Gompidt biner. Hal pertama yang dilakukan adalah uji serentak untuk menguji signifikansi koefisien beta secara keseluruhan. Dirumuskan H0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, dan H1 yaitu terdapat paling sedikit 1 beta I yang tidak sama dengan 0 dengan I yaitu 1 dan 2. Setelah dilakukan pengujian, didapatkan nilai statistik uji G yaitu sebesar 17,30 dan nilai chi-square sebesar 5,9915. Karena nilai statistik uji G lebih besar dari nilai chi-square, maka keputusannya adalah tolak 0 dan dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor secara serentak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya dilakukan uji parsial terhadap masing-masing beta 1 dan beta 2 untuk mengetahui variabel prediktor yang paling berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Untuk beta 1 dirumuskan H0 beta 1 sama dengan 0 dan H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai mutlak Z1 sebesar 1,231, lebih kecil dari 1,96, sehingga keputusannya adalah terima H0 atau dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin tidak berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Kemudian untuk beta 2, dirumuskan H0 beta 2 sama dengan 0 dan H1 beta 2 tidak sama dengan 0. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai Z2 sebesar 2,904 dan hal ini lebih besar dari 1,96, sehingga keputusannya adalah menolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa status gizi berat badan menurut umur berpengaruh signifikan terhadap kejadian stunting. Pada tabel diagnostik model Gompidt biner berikut dapat dilihat bahwa pengamatan pertama memiliki nilai leverage sebesar 0,0327, sehingga dapat disimpulkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama mungkin berpengaruh signifikan terhadap hasil regresi sebesar 0,0327. Sedangkan untuk nilai standardized delta beta sebesar 0,0151 menunjukkan bahwa kovariat pada pengamatan pertama tidak berpengaruh kuat pada estimasi koefisien regresi. Selanjutnya juga dilakukan perhitungan terhadap ukuran asosiasi model regresi logistik biner. Dan setelah dilakukan perhitungan, didapatkan nilai Somers-D sebesar 0,67, yang artinya bahwa hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 67%. Kemudian didapatkan juga nilai Goodman-Kruskal gamma sebesar 0,81, artinya bahwa hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 81%, serta nilai Kendall-Stau sebesar 0,33 menunjukkan bahwa hubungan antara nilai pengamatan respon dengan nilai prediksi probabilitas sebesar 33%. Yang terakhir juga dilakukan perhitungan terhadap ketepatan klasifikasi model logistik biner. Berdasarkan hasil perhitungan ketepatan klasifikasi dengan metode regresi logistik biner, diperoleh nilai persentase ketepatan klasifikasi berdasarkan regresi logistik biner adalah sebesar 83,6%, yang artinya adalah model regresi biner yang terbentuk sudah fit atau sudah sesuai.
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya model regresi logit biner untuk kejadian stunting terhadap balita posyandu kasih ibu di Puskesmas Air Tiris Kampar dapat dilihat sebagai berikut. Fungsi PX di atas merupakan fungsi non-linear, sehingga perlu dilakukan transformasi logit, maka diperoleh model logit yaitu GX sama dengan min 4572 plus 2049X2. Persentase ketetapan klasifikasi pada model regresi logistik biner adalah 83,6%. Berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi logistik biner dengan pendekatan model logit, probit, dan gompit biner, didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian stunting pada balita posyandu kasih ibu di Puskesmas Air Tiris Kampar, yaitu status gizi berat badan berdasarkan umur X2, sedangkan jenis kelamin X1 yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian stunting. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat menganalisa lebih lanjut, dengan model regresi logistik lainnya dapat dilakukan untuk hubungan antara variabel-variabel kategorik dan menambah variabel independen atau faktor-faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi terjadinya stunting terhadap balita.